Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jumlah atau berapa banyak jenjang pendidikan formal di Kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan, terkait dengan pendidikan normal, pendidikan formal di Kecamatan Pasir Raja ada berbagai tingkat, yaitu tingkat dasar, yaitu SD sederajat, itu ada berjumlah 13 pendidikan, 13 buah ataupun 13 unit pendidikan yang tersebar di beberapa kampung yang ada dalam Kecamatan Pasir Raja. Dalam jumlah ke-13 tersebut ada pendidikan seperti min, dan juga ada madrasah yang sifatnya masih swasta. Kemudian terkait dengan pendidikan tingkat lanjut atau SMP, itu berjumlah 2 unit ataupun dua tempat, dua SMP, yaitu SMP 1 dan SMP 2. Kemudian terkait dengan jenjang pendidikan tingkat atas sederajat, yaitu ada 1 buah SMA, satu sekolah SMK, saya ralat terkait dengan pendidikan SLT atau SMA, itu ada dua tempat, 2 unit, yaitu SMA 1 dan SMA Unggul Pasir Raja. Kemudian ada 1 buah SMK dan ada 1 buah SMA Unggul Madrasah Aliyah Darul Haytami. Jadi demikianlah mungkin sekilas tentang pendidikan formal yang ada di Kecamatan Pasir Raja. Alhamdulillah, kualitas pendidikan di Pasir Raja selama kami bertugas menjabat sebagai kepala wilayah atau pimpinan kecamatan, yakni camat, kualitas pendidikan di Kecamatan Pasir Raja tergolong baik, dan ada siswa maupun siswi yang mendapat predikat di tingkat kabupaten, provinsi, dan juga mungkin ke depan akan kita upayakan sampai ke tingkat jenjang nasional. Melihat dengan latar belakang pendidikan, insya Allah Pasir Raja akan berkembang, terutama di bidang pendidikan dan juga SDM. Di Kecamatan Pasir Raja sangat mendukung untuk kemajuan dalam bidang pendidikan. Terkait dengan daerah pariwisata yang sekarang ini
saking gencar-gencarnya dipublikasi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dan salah satunya yang menjadi potensi dalam pengembangan daerah wisata di Kecamatan Pasir Raja itu ada beberapa tempat yang mungkin untuk tahap tahun ini akan ditindaklanjuti perkembangannya ataupun pembangunan apa-apa yang menjadi kebutuhan dalam pengembangan daerah wisata tersebut. Di antaranya yaitu daerah pantai wisata Gelombang 7 atau yang dikenal Pantai Cemara Gampung Ujung Bate, dan juga daerah pariwisata Gunung Terbang, dan juga ada beberapa tempat lagi yang mungkin saat ini sedang dilirik dalam perkembangan daerah wisata di Kecamatan Pasir Raja, yaitu yang terdapat di Gampung Imirah dan juga di daerah Pasir Rasian. Mungkin ke depan terkait dengan perkembangan daerah wisata akan dapat meningkat sehingga penghasilan daerah ataupun PAD baik tingkat kampung dan tingkat kabupaten akan meningkat. Dampak terkait dengan perkembangan daerah wisata di Kecamatan Pasir Raja sebenarnya tidak ada dampak yang signifikan di masyarakat, karena terkait dengan perkembangan daerah wisata ini bersifat daerah atau wilayah zona wisata Islami, bersifat daerah wisata Islami. Ada yaitu yang sekarang lagi dipromosikan, yaitu daerah wisata Gelombang 7 atau Pantai Cemara Gampung Ujung Bate. Sekilas terkait dengan transportasi memang sudah pernah dibuat ataupun dibangun jalan aspal, tapi yang berada di lintasan misalnya di daerah zona daerah wisata itu belum dilaksanakan, baik pengerasan sudah dan pengaspalannya belum. Jadi semua wilayah Kecamatan Pasir Raja umumnya sudah beraspal, tapi keadaannya menurut pantauan kami ada yang sudah rusak. Sehingga kami harapkan pada pemerintah untuk dapat menyikapi permasalahan tentang daerah ataupun jalan-jalan yang sudah rusak tersebut. Terkait dengan bandara, yaitu namanya Bandara Tengku Cut Ali yang terletak di jantung Gampung Tebing Gajah, ini manfaatnya untuk masyarakat cukup besar. Di antaranya ada komitmen dan juga ada keterkaitan antara pihak bandara dengan pihak kampung, dalam hal ini kecil,
saling kerjasama, sehingga pemanfaatannya cukup bermanfaat kepada masyarakat. Contohnya Pak? Contohnya di tahun 2020 ataupun di tahun 2021 ini rencana yang telah diprogramkan oleh pemerintah kabupaten, mungkin ada kaitannya dengan pengadaan atau penyumbang dana yang akan memprioritaskan untuk pembangunan lahan parkir. Jadi komitmen yang ada di situ yang saya katakan tadi bermanfaat untuk masyarakat. Dalam hal pelaksanaan itu akan dilibatkan masyarakat yang ada di wilayah kampung tersebut. Paling tidak dapat menambahkan pendapatan ekonomi masyarakat. Sebenarnya pelabuhan, karena kita terletak di antara dua zona, yaitu di pinggir gunung dan laut, tentang kebutuhan dermaga itu cukup dibutuhkan, sangat dibutuhkan, karena sebagian besar penduduk ataupun masyarakat Kecamatan Berseraja itu bermata pencaharian sebagai pelaut. Terkait dengan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Berseraja ini, memang pendapatan masyarakat itu kita kategori dalam standar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu anjlok atau rendah. Jadi kita kategorikan pendapatannya di level menengah. Angkanya di bawah atau di level 2 juta rupiah kayak gitu per bulan ya. Kemiskinan di Berseraja memang masih tergolong tinggi, karena berdasarkan data penerima manfaat baik dari PKH, BST dan BPNT itu masih cukup banyak yang mendapatkan bantuan tersebut. Tentunya dalam hal penerimaan bantuan tersebut yang digolongkan kepada masyarakat miskin. Kira-kira jumlahnya Pak? Jumlahnya kami kurang tahu, tapi mungkin secara rinci dari bidang kami yang menangani masalah tersebut kami belum input berapa data jumlahnya keseluruhan, itu belum bisa kami jawab. Produk unggulan di Berseraja kalau sekarang yang tidak ada, maksudnya langkah untuk pengembangan ada, cuma yang dikenal di luar belum. Seperti kita lihat di sepanjang jalan itu adalah produk lokal, itu di warung-warung di tepi jalan itu ada kan seperti ubi yang digantung, itu produk masyarakat itu. Sepanjang yang kami tahu belum, ya masih
di level yang sama, tidak ada peningkatan karena, dan kita juga berupaya agar masyarakat mau berbuat untuk meningkatkan hasil dari produk tersebut, maksudnya dari lokal bisa ke luar daerah kayak gitu. Tapi upaya tersebut sedang kita tindak lanjuti dan sedang kita edukasi kepada yang berkenan, yang berkemauan untuk meningkatkan pendapatan mereka tersebut terkait dengan produk tersebut. Anak muda pasti aja Pak, kalau setelah selesai pendidikan lebih memilih berbisnis atau menjadi karyawan Pak? Kalau di Pasir Raja anak mudanya yang saya lihat berada di posisi normal. Itu kan tergantung dari kepribadian atau sikap dan alternatif dari mereka sendiri. Tapi yang saya lihat, kalau setelah selesai pendidikan mereka tersebut pulang ke kampung, itu yang menjadi masalah, karena sampai di kampung tentunya tinggal bersama orang tua, jadi tidak bisa untuk mengembangkan. Sebenarnya ini tergantung pada kemauan sendiri untuk pengembangan apa yang didapatkan dari pendidikan. Tapi yang saya lihat, kalau yang di luar itu ada perkembangannya tentang pendidikan setelah menamatkan pendidikan. Ada yang berkiprah di politik, bisnis ada juga. Kami pikir demikian. Komoditas unggulan, kalau dulu kita tahu produk unggulan di Kecamatan Pasir Raja, walaupun tidak terlalu besar, itu tanaman pala. Tapi sekarang di mana-mana kita dengar tanaman pala itu hampir punah. Tapi masyarakat masih juga mau menanam pohon tersebut. Kalau sekarang komoditas unggulan itu padi sawah. Ada juga produk yang lain seperti sawit, ada juga, tapi kebanyakan padi untuk produk unggulan. Alhamdulillah, selama kita melaksanakan tanam serentak, walaupun kita masih dalam kategori tak ada hujan di beberapa tempat, ada beberapa tempat yang masih tak ada hujan, tapi dalam setahun telah terlaksana tanam dua kali setahun atau IP 2. Dengan demikian kebutuhan secara mendasar bagi masyarakat itu terpenuhi. Walaupun ada juga pasok itu yang ada di ruko-ruko gitu, yang pedagangnya ada menjual beras kan, tapi kebanyakan masyarakat terbantu dengan melaksanakan tanam padi. Di Pasir Raja terkait dengan lahan pertanian,
memang kami kurang tahu. Sebelumnya memang areal persawahan yang ada di Kecamatan Pasir Raja itu lebih 1000, tapi data terakhir yang hari ini kita tahu itu tinggal berjumlah 700 sekian lagi. Jadi sebenarnya ada pengembangan untuk cetak sawah, tapi hal tersebut belum bisa kita laksanakan karena mungkin terkait dengan COVID-19 ini. Cukup banyak membawa manfaat dari masyarakat, antaranya dengan adanya sungai, masyarakat di sekitar khususnya dan umumnya di masyarakat lain pada saat-saat tertentu mereka bisa memanfaatkan sungai dalam memenuhi kebutuhan hidup, yaitu tanda maksudnya ikan, lauk pauk untuk kebutuhan sehari-hari. Itu kalau di Pasir Raja ada beberapa sungai yang ada, itu ada yang di Ujung Bate, ada di Terbangan, dan juga di Rasian. Jadi hasil tangkap ikan dari apakah mampu mensejahterakan masyarakat? Sebenarnya kalau kita berbicara dengan mampu, dengan penangkapan ikan itu saya pikir tidak akan mampu, cuma sebagai tambahan pendapatan, memanfaatkan waktu masyarakat di waktu senggang kayak gitu, penghasilan tambahan kayak gitu. Selain untuk kebutuhan bisa untuk dijual kayak gitu. Kalau tentang dengan tangkapan ikan yang ada di sungai, sebenarnya budidaya itu tidak dikembangkan di daerah sungai kalau di Pasir Raja, tapi ada daerah-daerah tertentu seperti kolam, tambak dan sebagainya kan untuk pengembangan budidaya. Tapi kalau dalam sungai itu budidayanya secara alami, jadi tidak ada penambahan untuk dibudidayakan di dalam sungai tersebut. Tapi dari nenek moyang kita dulu, bahwa itu tidak berkurang, bahkan setiap saat ada. Terkait dengan nelayan yang ada di Pasir Raja, itu bukanlah nelayan yang di tingkatan tinggi, cuma mereka masih berskala tradisional. Hari ada perahu, cuma bukan dalam kapasitas pengambilan hasil sumber kekayaan laut seperti ikan, seperti yang di tempat-tempat lain. Ada bot besar dan ada berbagai alat canggih yang ada, tapi di Pasir Raja hari ini itu belum bisa kita diwujudkan. Kendalanya itulah tadi, karena pelabuhan mungkin belum ada, kami rasa begitu. Masyarakat di Kecamatan Pasir Raja memang bukan seluruhnya sebagai nelayan, sebagian kecil itu bermata pencarian nelayan. Sepanjang yang kita tahu, mereka masih ada juga yang botnya maksudnya masih ada sarana untuk menangkap ikan, itu masih ala tradisional, belum ada mesin. Tapi sebagian nelayan sudah ada yang memakai mesin. Tapi dalam kategori di bawah, maksudnya bukan
yang memakai mesin kan ada seperti speed, sampan kecil, kan bisa juga pakai mesin. Tapi yang itu kategori yang begitulah. Tapi kalau kategori seperti bot besar atau tangkapan alat tangkap yang canggih belum. Pukat, itu ada meninggalkan, ada beralih kegiatan itu kan wajar, karena di laut ini penghasilannya kan seperti orang tua bilang, seperti rezeki harimau, kadang-kadang banyak, kadang-kadang kosong, nggak ada. Jadi dengan demikian mungkin bisa beralih profesi dalam mencari nafkah, begitu. Apakah di bidang perdagangan dan kegiatan lain di luar laut, di luar dari pencarian mata pencarian di laut. Kami sebagai pimpinan Kecamatan Pasir Raja bermohon mungkin juga dukungan dari masyarakat se-Pasir Raja bagaimana ke depan agar Pasir Raja dapat bangkit, dapat meningkatkan pendapatan dan juga dapat meningkatkan di berbagai di berbagai level, baik bidang pendidikan, perindustrian dan sebagainya. Jadi harapan kami kepada masyarakat, kepada pemerintah baik dari kabupaten maupun dari provinsi dan juga pusat untuk dapat membantu dan membantu baik yang bersifat material dan spiritual demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Pasir Raja. Mungkin hanya demikian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.